Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan channel kami Ma'rifatullah, channel tentang ilmu mengenal Allah. Yang mana ilmu mengenal Allah itu terkait dengan ilmu syariat Allah, ilmu tarekat, dan ilmu hakikat. Yang kesemuanya materi tersebut insya Allah akan disertakan dengan contoh-contoh dalam kehidupan nyata. Sebagaimana yang sore ini akan saya bagikan kisah nyata tentang adik saya yang perempuan, 2 orang, tapi hal ini dimimpikan oleh adik saya yang perempuan salah satunya, terkait dengan ilmu takwil mimpi. Perlu diketahui seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, mimpi adalah bagian dari ma'rifatullah, bagian dari perbuatan Allah, yang mana di dalam perbuatan Allah itu terkandung asma-asmanya dan sifat-sifatnya. Karena Allah maha gaib, maha berilmu, yang memiliki sifat yang maha akhir, yang maha awal, yang maha pemberi petunjuk. Karena di dalam mimpi itu terkadang ada berupa berita tentang hal yang akan terjadi, takdir yang akan terjadi. Sebagaimana yang mungkin pernah Anda baca di dalam Al-Quran, di dalam surat Yusuf, tentang takdir-takdir yang akan terjadi yang dialami di saat itu, yaitu seorang raja bermimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan 7 ekor sapi betina yang kurus, dan tentang 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering, terkait dengan takdir musim kemarau yang akan terjadi. Sehingga dengan petunjuk tersebut Nabi Yusuf alaihissalam yang diberikan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sebagian ilmu tentang takwil mimpi, akhirnya sang raja dan rakyat di masa itu bisa menjalani ujian dari Allah itu dengan baik, karena adanya ilmu takwil mimpi yang dikaruniakan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sore ini yang akan saya bagikan adalah terkait dengan mimpi orang yang sudah meninggal, bisa membantu orang yang masih hidup. Selama ini mungkin yang sering kita dengar adalah kita yang masih hidup ini bisa beramal kepada orang yang sudah meninggal. Itu yang sudah umum, yang disiarkan oleh ustadz-ustadz, kiai-kiai yang sering kita lihat di media. Tapi untuk saat ini saya akan berbagi tentang kisah nyata mimpi yang dialami adik saya terkait dengan orang yang sudah meninggal itu bisa membantu, mendoakan orang-orang yang masih hidup. Tentunya disertai dengan dalil-dalil yang nanti akan saya bacakan terkait hal itu. Visual mimpinya yang dialami adik saya itu adalah ibu saya yang sudah meninggal membonceng kedua adik saya yang perempuan itu, yang awalnya jalan yang dilalui itu adalah jalan yang rata. Di saat mimpi yang terjadi itu adalah suasana hujan. Lalu di mimpi itu divisualkan yang sebelumnya jalan yang dilalui itu rata, tidak menurun, lalu visual berikutnya itu jalannya menurun dan ada genangan air yang keruh, warnanya coklat. Adik saya di dalam mimpi itu ada perasaan takut ketika dibonceng ibu saya yang sudah almarhumah,
kedua adik saya itu dibonceng oleh ibu saya, yang mana di dalam kehidupan nyatanya ibu saya sudah meninggal, sedangkan dua adik saya masih hidup. Itu dibonceng ibu saya dalam keadaan takut. Visualnya seperti itu. Lalu bagaimana takwil atau makna yang tersirat di dalam mimpi yang dialami adik saya itu? Perlu diketahui, khususnya umat Islam, bahwa mimpi itu bukan hanya sebagai bunga tidur yang banyak sekali diyakini oleh sebagian dari umat Islam, bahkan sangat banyak yang meyakini mimpi itu hanya bunga tidur. Ada juga yang meremehkan mimpi. Padahal di dalam syariat Islam tentang mimpi dan takwil mimpi, tentang ilmu takwil mimpi dan contoh-contoh mimpi, banyak sekali dalil-dalil atau keterangan yang menjelaskan hal itu. Seperti hanya di dalam Al-Quran, di dalam surat Yusuf, ya, contoh-contoh mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam, ya, yaitu tentang simbol-simbol bulan, matahari, dan 11 bintang. Itu mimpi simbol-simbol yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam ketika masih kecil. Dan menjadi kenyataan ketika Nabi Yusuf alaihissalam sudah dewasa, ketika Allah sudah memberikan ilmu, sebagian ilmu takwil mimpi itu kepada beliau. Dan juga contoh mimpi disebutkan juga di dalam surat Yusuf tentang takdir yang tadi saya sebutkan. Tentang mimpi dari seorang raja, simbol-simbol, yaitu tentang sapi, tentang tangkai gandum, terkait dengan musim kemarau yang akan terjadi, takdir yang akan terjadi. Juga dialami oleh dua orang yang masuk penjara di saat itu, yang menanyakan perihal mimpi yang dialami kepada Nabi Yusuf alaihissalam terkait apa yang akan menimpa kepada beliau. Yang salah satunya ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam akan menjadi pembantu raja, yaitu menuangkan khomer, menjadi pelayan sang raja. Yang satunya akan meninggal disalib. Itu beberapa contoh mimpi di dalam surat Yusuf. Dan terkait ilmu mimpi, itu juga disebutkan di dalam surat Yusuf tersebut. Oleh karena itu, sebelum saya membacakan dalil tersebut, perlu saya beri pemahaman kepada saudara-saudari semua bahwa kita tidak hanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Penguasa, di saat terjaga, melainkan juga di saat tidur. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 23. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari. Mimpi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa di saat malam dan di siang hari. Saya seringkali mendapat petunjuk melalui mimpi di saat malam hari dan beberapa di antaranya di siang hari. Mimpi di saat malam maupun siang itu juga ada dalilnya di dalam Sahih Bukhari. Nabi Muhammad SAW juga mengalami mimpi petunjuk di saat siang hari. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi. Ini adalah firman Allah yang menegaskan kepada kita bahwa Allah Maha Gaib itu mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Begitu juga disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 73. Allah Ta'ala berfirman, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan benar. Ketika dia berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar, dan miliknya lah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha teliti. Di dalam surah Al-Hijr ayat 86, Allah Ta'ala berfirman, sungguh Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, maha mengetahui.
Di dalam surah Al-Baqarah ayat 216, Allah Ta'ala berfirman, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Di dalam surah Al-Hijr ayat 75, Allah Ta'ala berfirman, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda. Jadi agama Islam itu mengajak untuk merenungkan ciptaan-ciptaan Allah, bertafakur tentang ciptaan Allah. Begitu juga dengan mimpi adalah sarana gaib dari Allah yang maha gaib. Dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha alim, yang maha berilmu, yang maha mengetahui tentang yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi. Oleh karena itu, sifat Allah adalah yang maha awal, yang maha akhir. Allah maha teliti di dalam memberi petunjuk. Begitu juga di dalam mimpi. Mimpi yang dialami orang-orang yang soleh adalah salah satu dari 46 bagian kenabian. Yang mana hal itu disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih. Untuk mentakwilkan mimpi, itu juga harus berpedoman kepada syariat atau peraturan Allah. Karena kalau kita tidak berpedoman kepada dua hal itu, yaitu kitabullah, yaitu Al-Quran, dan sunnah atau hadis-hadis Nabi, maka kita pasti salah menakwilkan mimpi tersebut. Kita pasti tersesat karena Nabi Muhammad SAW bersabda, aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah yang dimaksud Al-Quran dan sunnah Rasulnya, yaitu hadis-hadis. Nah, begitu juga untuk mentakwilkan mimpi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan agar kita selalu mengikuti petunjuk Allah dalam segala perbuatan kita, perbuatan yang lahir maupun yang batin. Di mana Allah berfirman di dalam beberapa surat yang diantaranya, maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan ia tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Surat Toha ayat 123-124. Surat Al-Jasiyah ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat atau peraturan dari agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Dalam surat Al-Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 1. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Begitu juga di dalam mentakwilkan mimpi. Kita tidak boleh mentakwilkan mimpi, apalagi menjelaskannya tanpa ilmu pengetahuan, tanpa ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perkara mentakwilkan mimpi itu, orang tersebut haruslah memahami ilmu-ilmu syariat yang terkandung di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Dan bukan hanya mengetahui secara ilmu membaca, melainkan dia mendapat keridhaan Allah untuk mensiarkannya. Seperti hanya juga saya ketika 3 tahun yang lalu mendapatkan anjuran untuk menceritakan mimpi, berkali-kali petunjuk itu datang bahkan ke istri saya. Sebab kalau tidak mengamalkan apa yang Allah anjurkan itu, maka banyak orang yang akan terjadi bencana. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali orang yang mensiarkan mimpi, padahal mereka hanya membaca buku tafsir mimpi. Tidak demikian dalam mentakwilkan mimpi. Karena setiap visual mimpi yang dialami seseorang tidaklah sama maknanya, tergantung keadaan kerohanian orang tersebut dari sudut pandang Allah. Orang yang mentakwilkan mimpi, selain dia harus mengetahui ilmu syariat Allah,
yaitu nas-nas Al-Quran maupun hadis, dia harus mencapai makom hakikat. Ketika melihat segala sesuatu, mengingat Allah. Bukan hanya mengingat Allah, tapi mengerti makna terkait apa yang dilihatnya, makna apa yang didengarnya. Seperti hanya di dalam channel ini, beberapa contoh diantaranya Anda bisa simak tentang musyahadah atau penyaksian mata hati ketika melihat kipas anginnya berdebu. Begitu juga dengan judul musyahadah ketika melihat air yang ditekan pada selang. Musyahadah selang air. Di situ ada makna-makna yang tersirat di dalam perbuatan menekannya tangan kita kepada selang yang airnya ditekan dengan volume yang keras, maka jadilah semburan air yang jauh jangkauannya. Tapi ketika kita melonggarkan tekanan kita atau memberikan tekanan yang kecil kepada selang yang ada airnya, maka terjadilah semburan air yang kecil. Disitulah ada makna yang tersembunyi terkait ayat Allah dan hadis Nabi. Oleh karena itu, apabila Anda ingin mengetahuinya, simaklah pada video sebelumnya. Jadi, orang yang mentakwil mimpi, selain dia mengetahui ilmu syariat, juga memahami ilmu hakikat, dan sudah ada keridhaan Allah untuk mensyiarkannya. Karena apabila kita berbuat sekehendak kita tanpa ada perintah, berarti kita sebenarnya tidak mampu melakukan itu, tapi kita melakukan dengan hawa nafsu. Nah, itu terlarang karena ketika kita mentakwilkan mimpi dengan hawa nafsu kita, bukan dari perbendaharaan ilmu Allah, maka hal itu adalah sebenarnya kita membuat fitnah terhadap perbuatan Allah. Karena Allah tidak menurunkan hujjah atas apa yang dikatakan orang yang mengatakan ilmu takwil mimpi tanpa ada perintah dari Allah. Jadi sangat berbahaya berbicara tentang syariat tanpa ada perintah secara eksklusif dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya anjuran Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengatakan, janganlah kamu berbuat perkara itu dengan dirimu sendiri. Artinya jangan berbuat sesuatu amal karena hawa nafsumu. Diamlah, banyak diamlah. Tapi ketika Allah memberikan anjuran untuk melakukan hal itu hingga berulang kali, karena kata beliau sudah menjadi hal yang wajar. Allah memberikan pengulangan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki, maka disuruh dilakukan. Kalau tidak, maka akan terjadi bencana. Oleh karena itu, saya ingatkan kepada orang-orang yang mensyiarkan tentang mimpi agar koreksi dahulu apa yang ada pada diri Anda. Anda menginginkan menciptakan mimpi itu, niatnya untuk apa? Dan apakah sudah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak, sebaiknya waspada atas apa yang Anda syiarkan. Lalu saya perlu menjelaskan di dalam syariat Islam, sebelum saya mentakwilkan mimpi yang tadi saya ceritakan, saya perlu menjelaskan dahulu agar saudara-saudariku yang masih belum beriman atau yang sudah beriman untuk lebih mengimani bahwa mimpi itu adalah bagian dari syariat Islam, maka perlu saya bacakan beberapa dalil tentang hal itu agar sebelum mendengarkan penakwilan mimpi yang dialami adik saya itu timbul dahulu keimanan yang kuat bahwa mimpi itu adalah bagian dari syariat Islam. Sehingga di dalam mendengarkan penjelasan saya, itu menjelaskan dengan bersungguh-sungguh, ingin mengambil hikmah dari pelajaran yang terjadi pada saudara kita yang lain. Dalil-dalil yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua bahwa mimpi itu adalah bagian dari syariat Islam adalah disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, mimpi itu ada 3. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah. Mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan.
Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan pada siapapun. Berdirilah dan sholatlah. Jadi kalau misalkan kita bermimpi baik, mimpi baik maksudnya itu secara hakikat. Intinya semua mimpi dari petunjuk Allah, meskipun visualnya buruk, itu adalah hakikatnya baik. Seperti hanya tadi yang saya sampaikan, contoh yang dialami, mimpi yang dialami seorang raja di Mesir, di saat Nabi Yusuf alaihissalam di penjara, di dalam surat Yusuf, Allah Ta'ala berfirman tentang hal itu, bahwa visualnya itu sesuatu yang buruk. 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang kering dan 7 tangkai gandum yang hijau. Ini terkait dengan masa paceklik. Musim kemarau kan adalah suatu takdir buruk. Tapi pada hakikatnya baik. Kenapa? Allah pasti menguji hamba-hamba yang dikendaki. Dan kedekatan seorang hamba yang dikatakan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani adalah diwakili dengan bala. Nah, begitu juga ketika seorang raja menerima petunjuk melalui mimpi seperti itu, mimpi simbol seperti itu, Nabi Yusuf alaihissalam membantu menakwilkan mimpi tersebut agar sampai pesan yang ditujukan kepada sang raja dan rakyat di saat itu dimaknai dengan benar. Sehingga raja dan rakyat di saat itu bisa menjalani takdir buruk yang akan terjadi dari Allah. Allah lah yang memberi bencana kepada semua makhluk-makhluknya. Dan hanya Allah lah yang memberi solusi terbaik bagi makhluk-makhluknya. Oleh karena itu, hanya Allah lah sang pemberi manfaat dan sang pemberi mudarat. Nah, itu salah satu contoh bahwa visual mimpi yang buruk tidak selamanya dari setan, tidak selamanya dari angan-angan kita, tetapi petunjuk dari Allah. Hakikatnya baik. Kabar gembira. Kabar gembiranya di mana? Yaitu tadi, Allah yang memberikan petunjuk. Kabar gembiranya kamu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibuktikannya sifatnya ya Allah, ya Maha Penyayang, diberikan petunjuk kepada kamu agar bisa melalui takdir buruk yang Allah timpakan suatu saat nanti. Nah, oleh karena itu, patutlah kita mendengar sabda Nabi Muhammad SAW ketika kita mendapatkan mimpi baik, mimpi petunjuk dari Allah, harus memuji Allah, lalu menceritakan hal itu. Itu terkait dengan hadis berikutnya. Disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi yang baik dari seorang yang soleh itu adalah salah satu dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6983. Oleh karena itu, jangan meremehkan mimpi, apalagi apabila mimpi itu adalah petunjuk dari orang-orang soleh. Karena mimpi itu tidak selamanya berkaitan dengan orang yang bermimpi saja. Terkadang terkait dengan orang lain, seperti hanya hal yang pernah saya ceritakan tentang seorang anak yang bermimpi tentang ibunya sudah meninggal, mengabarkan bahwa bapaknya yang di dalam kehidupan nyatanya tidak meninggal, tapi di mimpi itu dikatakan oleh ibunya itu meninggal. Orang sudah mati. Ternyata ada makna tersirat, yaitu ilmu hakikat di dalamnya. Anda bisa simak pada video sebelumnya. Nah, di dalam mimpi itu ada pesan bukan hanya kepada orang yang bermimpi untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, yaitu ibunya, tapi juga pesan kepada kita juga bahwa keadaan bapaknya yang masih hidup di dalam kehidupan nyatanya itu dikatakan mati dari sudut pandang Allah, karena mimpi itu adalah dunia alam ruh, bukan alam jasad. Allah memandang secara hakikat. Ruh orang yang masih hidup dinyatakan secara hakikat mati. Ya, terkait hadis Nabi tentang perbedaan orang yang suka berzikir dengan orang yang sering lalai dari mengingat Allah, dari berzikir. Oleh karena itu, mimpi bisa dijadikan dalil, tapi tidak semuanya bisa dijadikan dalil. Karena
mimpi itu hanya terkait kepada orang yang bermimpi atau orang yang tidak bermimpi yang di dalamnya termasuk ada di dalam visual mimpi tersebut, dan juga terkait dengan orang lain yang seperti hanya disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang panjang tentang mimpi beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW bermimpi didatangi dua orang malaikat yang mengajaknya beliau kepada orang-orang di dalam neraka, dihukum dengan berbagai macam hukuman, yang beberapa diantaranya beliau menyaksikan pezina, ya, hukumannya seperti itu. Lalu orang makan riba, hukuman seperti itu. Hadis itu sangat panjang terkait dengan hukuman-hukuman yang Allah berikan kepada para pendosa sesuai dengan perbuatan yang dilakukan ketika di bumi. Nah, itu bisa dijadikan dalil keterangan bahwa orang yang berzina akan mendapatkan hukuman seperti yang disabdakan Nabi yang diketahui dalam mimpinya. Nah, pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melalui guru-guru mursyid secara jaga, tapi juga di dalam mimpi. Karena saya pun pernah mengalaminya, didatangi Habib Umar bin Hafiz yang Anda bisa simak pada video sebelumnya dengan judul diajari Habib Umar bin Hafiz tentang muatan ilmu hakikat. Begitu juga pengajaran-pengajaran ilmu syariat dialami Nabi Muhammad SAW di dalam mimpinya tentang mendahulukan orang tua daripada anak yang muda, disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari. Begitu banyak contoh-contoh mimpi tentang pengajaran ilmu syariat, tarekat, hakikat yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Oleh karena itu, janganlah menganggap remeh mimpi. Apabila seorang ustadz atau ulama yang mengatakan hidup ini kok mimpi-mimpi terus, berarti dia tidak memahami. Padahal Nabi Muhammad SAW di dalam kitab yang sahih, beliau selalu menanyakan kepada para sahabat ketika selesai sholat berjamaah subuh. Nabi Muhammad SAW selalu menanyakan kepada para sahabat, adakah dari kalian yang tadi malam bermimpi? Jika sahabat ada yang mengatakan mimpinya, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, Masya Allah. Tetapi jika para sahabat ketika tidak mendapatkan mimpi malam itu, dan ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan mimpi, maka beliau menceritakan mimpinya. Itu terjadi setiap hari setelah sholat subuh berjamaah. Pasti beliau tanyakan, agar beliau yang mengetahui ilmu takwil mimpi menjelaskan makna mimpi yang dialami para sahabat. Karena di dalam mimpi itu ada pesan-pesan dari Allah, ada petunjuk dari Allah. Semisalkan mimpi itu tidak bisa dijadikan dalil, buat apa Nabi Muhammad SAW selalu menanyakan perihal mimpi kepada para sahabat? Padahal di sabda beliau, ya, ciri-ciri seorang mukmin itu adalah tidak melakukan sesuatu yang sia-sia. Nah, makanya untuk menanyakan mimpi haruslah kepada orang yang memahami takwil mimpi. Nah, seperti hanya anjuran Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak mengetahui, tanyalah kepada orang yang mengetahui. Nah, seperti itu. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6990 diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak tersisa dari kenabian kecuali para penyampai kabar gembira. Para sahabat bertanya, apakah para penyampai kabar gembira itu? Beliau menjawab, mimpi yang benar. Jadi kalau misalkan nabi-nabi sudah wafat, itu sisa-sisanya adalah para penyampai gembira, yaitu orang-orang yang bermimpi yang benar. Artinya orang-orang yang soleh yang mendapatkan mimpi petunjuk dari Allah. Maka hal itu akan sangat membantu orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang malah mimpi. Bahkan yang tidak mimpi sekalipun akan sangat terbantu dengan adanya orang-orang para penyampai kabar gembira di area itu. Nah, apalagi di akhir zaman seperti sekarang, karena mimpi-mimpi yang dialami orang-orang akhir zaman, Nabi bersabda di dalam redaksi hadis yang lain, tidak semuanya bohong, hampir semua benar. Artinya, meskipun bukan orang soleh, ketika kita hidup di akhir zaman, maka Allah yang maha bijaksana, yang maha pemurah, yang maha pemberi petunjuk, itu bisa saja memberikan petunjuk orang-orang yang bermaksiat, yang suka bermaksiat. Karena ketika akhir zaman sudah banyak terjadi kerusakan, kemaksiatan merajalela, maka Allah pun istilahnya mengobral petunjuk dengan adanya
pemberian mimpi kepada orang yang bukan dari golongan orang yang soleh. Seperti itu. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bermimpi sesuatu yang disukainya, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari Allah. Maka pujilah Allah karenanya dan ceritakanlah hal itu. Dan apabila ia bermimpi sesuatu yang tidak ia sukai, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari setan. Maka mintalah perlindungan dari kejelekannya, dan janganlah ia menceritakannya kepada siapapun, sehingga mimpi itu tidak akan membahayakannya. Perlu saya ulangi yang tadi di awal saya sebutkan bahwa Nabi bersabda mimpi itu ada 3. Mimpi dari Allah, yaitu mimpi kabar gembira, mimpi yang baik, mimpi yang benar. Yang kedua, mimpi dari setan, yaitu mimpi yang menakutkan, menyedihkan. Mimpi yang ketiga adalah karena pikiran saat terjaga, karena sering melamunkan, sering dipikirkan terhadap hal yang disukai maupun yang tidak disukai, akhirnya terbawa di dalam mimpi. Mimpi yang perlu dicari takwilnya, dicari maknanya hanya kepada satu jenis mimpi saja, yaitu petunjuk dari Allah. Apabila mimpi dari setan, dari bawaan saat tidur, karena sering dipikirkan, maka kedua jenis mimpi tersebut tidak perlu dicari takwilnya karena tidak akan ada maknanya, tidak bermanfaat bagi kehidupan. Oleh karena itu, Nabi bersabda di dalam hadis yang barusan saya ceritakan, saya bacakan, menganjurkan ketika kita mendapatkan mimpi yang baik dari Allah, maka dianjurkan untuk memuji Allah atas hal itu dan menceritakan. Di dalam redaksi hadis yang lain, kita dianjurkan untuk menceritakan tidak semua orang, melainkan orang yang dicintai saja, orang yang amanah, orang yang tidak ada di dalam hatinya perbuatan tercela seperti hasad, dengki, suka provokasi. Jadi, kalau kita menceritakan mimpi, ceritakanlah kepada orang yang baik, yang sudah kita kenal dekat. Itu anjuran beliau. Kenapa? Karena terkait dengan di dalam surat Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam, ketika Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan mimpi beliau, yaitu rembulan, 11 bintang, dan matahari semua bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam di dalam mimpinya, hal itu dilarang untuk diceritakan kepada saudara-saudaranya oleh ayahandanya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Karena Nabi Yakub alaihissalam mengetahui 11 saudaranya itu adalah buruk perangainya, sehingga dengan menceritakan mimpi tersebut Nabi Yusuf alaihissalam bisa dicelakai. Nah, salah seperti itu salah satu contoh yang disebutkan di dalam surat Yusuf terkait dengan hadis yang barusan saya bacakan. Jadi kalau misalkan diceritakan, tapi pilihlah orang-orang yang baik, yang orang-orang yang amanah. Berbeda dengan saya, memang tujuannya untuk mengajarkan. Jadi untuk semua orang saya ceritakan. Terkait mereka percaya atau tidak, itu terserah yang menerimanya. Untuk menakwilkan mimpi, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang hal itu di dalam surat Yusuf ayat 6. Allah taala berfirman, dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi dan diajarkannya kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada 2 orang bapakmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Di dalam surat Yusuf ayat 21, Allah Ta'ala berfirman, dan demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Nah, ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak semua orang memahami ilmu-ilmu Allah. Yang mana salah satu ilmu Allah yaitu ilmu takwil mimpi. Di dalam surat Yusuf ayat 101, Allah Ta'ala berfirman, Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang soleh. Itu ayat-ayat terkait dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang diberikan kedudukan tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, dan ketika beliau sudah dewasa diberikan sebagian ilmu takwil mimpi. Itu adalah karunia dari Allah. Sebenarnya banyak sekali dalil terkait mimpi juga tersebut
disebutkan di dalam surah As-Saffat ayat 102, yang kelengkapan ceritanya hingga ayat 111 juga terdapat di dalam Sahih Bukhari yang lain, yang beberapa di antaranya tadi sudah saya sebutkan. Banyak juga terdapat dalil-dalil tentang mimpi di dalam Sahih Muslim, di dalam kitabnya para wali Allah, seperti halnya Futhul Ghaib, Al-Hikam, Risalah Qusairi, dan yang lainnya. Nah, kita kembali kepada visual mimpi yang dialami adik saya. Bagaimana takwilnya? Tadi saya katakan ibu saya yang sudah meninggal di dalam mimpi itu membonceng kedua adik saya perempuan yang masih hidup di dunia. Yang mana jalanan di mimpi itu awalnya datar, tapi kemudian jalannya menurun dan terdapat genangan air yang kotor. Dan yang dibonceng itu timbul rasa takut. Nah, ini adalah contoh petunjuk dari Allah. Tapi perlu dimaknai, perlu ditakwil, karena mimpi tersebut hanya simbol-simbol, tidak ada perkataan, tidak ada huruf-huruf. Jadi mimpi yang merupakan petunjuk dari Allah terkadang hanya berupa simbol. Saya pernah mengalami simbol-simbol seperti hanya tentang pemberitahuan bahwa Allah suka diingat, suka dizikiri dengan simbol patung Liberty dan benda bercahaya, yang mana insya Allah akan ceritakan apa maknanya tersebut. Lalu simbol rembulan, simbol banyak sekali contoh-contohnya. Maka kita harus mengetahui makna tersebut dari penjelasan yang berpedoman dari Al-Quran maupun hadis, atau salah satu di antaranya, Al-Quran saja atau hadis saja, karena makna mimpi tersebut pasti terkait di dalam syariat Allah, meskipun tidak semua takwil mimpi itu dijelaskan secara tekstual, secara gamblang, secara tekstual, melainkan secara hakikat. Ada benang merah pada ayat dan hadis yang berada di dalam nas Al-Quran maupun sunnah. Di dalam mimpi tersebut simbol-simbol banyak sekali, yaitu jalan yang awalnya datar terus menurun. Itu jalan hidup. Jadi jalan hidup artinya Allah di dalam Al-Quran sudah menjelaskan, berfirman bahwa kita akan diuji dengan kebaikan dan keburukan. Ya. Nah, jalan di mimpi itu adalah perjalanan spiritual, perjalanan ketika adik saya berperilaku di dalam kehidupannya, diuji dengan perjalanan yang landai lalu menurun, berbahaya, dan terdapat air keruh di situ. Air keruh itu tidak baik, ujian buruk. Kalau misalkan air bening itu adalah baik. Dan ketika dibonceng itu ada perasaan takut. Nah, di situ ada korelasi atau hubungannya antara jalan yang menurun dan genangan air yang kotor. Itu adalah ujian keburukan. Tapi di situ almarhum ibu saya yang memboncengnya. Nah, membonceng itu terkait dengan tanggung jawab kendaraan. Ibu saya mengendarai itu artinya ibu saya bertanggung jawab atas kedua adik saya. Artinya ibu yang membantu di alam sana, yaitu membantu mendoakan anak-anaknya yang masih hidup. Karena amalnya orang masih hidup itu diberitakan kepada orang yang sudah meninggal. Nah, seperti hanya beberapa dalil atau keterangan tentang bahwa orang yang sudah meninggal itu diberitahu amal-amalnya tentang amal orang yang masih hidup. Dijelaskan di dalam hadis Abu Daud nomor 390. Ini dalil ya, dalil orang yang sudah meninggal mengetahui amal baik dan amal buruk yang dilakukan orang yang masih hidup. Di dalam hadis Abu Daud telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab bin Abdul Hakam Al-Khazzaz telah mengabarkan kepada kami Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abu Rawat dari Ibnul Juraid dari Al-Muttalib
bin Abdullah bin Hantab dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, telah diperlihatkan kepadaku pahala-pahala umatku hingga perbuatan seseorang yang mengeluarkan kotoran dari masjid. Dan juga diperlihatkan kepadaku dosa-dosa umatku. Dan saya tidak mendapatkan dosa yang lebih besar yang dikerjakan umatku daripada dosa seorang yang telah menghafal suatu surat atau ayat dari Al-Quran yang kemudian dia melupakannya. Ini Nabi Muhammad ya, SAW. Meskipun di dalam dunia nyata beliau sudah tiada, tapi sungguhnya para nabi itu masih hidup. Ya. Karena beliau juga bersabda bahwa jenazahnya para nabi ya, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan cacing-cacing memakan jasad mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan makhluk-makhluk seperti cacing memakan jasadnya para nabi. Dan mereka di sisi Allah masih hidup secara hakikat ya. Jadi kalau misalkan di dunia nyata memang nggak ada, sudah wafat. Makanya pahala-pahala umat beliau itu diperlihatkan sampai amal-amal yang kecil seperti hanya mengeluarkan kotoran dari masjid. Dan juga diperlihatkan dosa-dosa yang besar seperti hanya seketika seorang menghafal suatu surat di dalam Al-Quran lalu melupakannya, itu dosa yang besar. Lalu di dalam hadis beliau yang lain, hadis riwayat Ahmad, dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh amal kalian disampaikan kepada kerabat dan kawan yang telah mati. Jika amal baik, maka mereka bahagia. Jika tidak baik, maka mereka berdoa, ya Allah, jangan matikan mereka sebelum Engkau beri hidayah kepada mereka seperti Engkau memberi hidayah kepada kami. Di dalam hadis riwayat Tabrani, Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh amal kalian disampaikan pada keluarga dan kawan. Jika amal baik, maka mereka bahagia. Kata mereka, ya Allah, beri ilham padanya amal soleh yang Engkau ridhoi. Di dalam hadis riwayat Ibnu Al-Mubarak, dalam Az-Zuhud, dikatakan, lalu amal mereka diberitahukan kepada ahli kubur. Jika dilihat amal baik, maka mereka bahagia dan berkata, ini adalah nikmatmu untuk hambamu, maka sempurnakanlah. Jika amal buruk, mereka berkata, ya Allah, kembalikan hambamu. Di dalam kitab Perjalanan Ruh karya Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau seorang ulama klasik, ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih dan sejarah. Ada banyak riwayat yang panjang-panjang tentang dalil bahwa seorang yang sudah meninggal itu bisa mendoakannya masih hidup. Tapi yang saya sebutkan hanya beberapa dalil yang pendek saja, yang beberapa diantaranya. Dari Imam Ahmad menceritakan dari Abdul Razik, dari Sufyan, bahwa dari Anas bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, seluruh amal kalian akan diperlihatkan kepada para kerabat dan sanak saudara kalian yang sudah mati. Jika amal itu baik, mereka akan merasa senang, dan jika tidak, mereka akan berkata, ya Allah, janganlah Engkau matikan mereka sebelum Engkau beri mereka petunjuk, sebagaimana kami telah Engkau beri petunjuk. Nah, dari Ibnu Abu Dunya meriwayatkan dari Muhammad ibn Husain, dari Khalid ibn Amir Quraisy, dari Sodako ibn Sulaiman Ja'fari, aku pernah melakukan perbuatan yang jelek, lalu ayahku meninggal dunia. Aku bertaubat dan menyesali apa yang telah kuperbuat. Kemudian ia menambahkan bahwa ia pernah berbuat salah, lalu bermimpi bertemu ayahnya yang mengatakan, wahai anakku, ayah sungguh sangat bahagia melihat amalmu yang diperlihatkan seperti amal orang soleh. Namun kali ini ayah sangat malu sekali. Maka janganlah permalukan ayah di samping para mayit yang ada di sekeliling ayah. Khalid mengatakan bahwa semenjak itu dia menjadi sangat khusyuk dan selalu beribadah. Jadi ini seorang hamba ketika beliau melakukan suatu kesalahan, dan ketika ayahnya itu sudah meninggal, dimimpikan bahwa ayahnya itu melihat amal si Khalid ini, ketika beramal baik, ayahnya bangga. Karena diperlihatkan amalnya kepada beliau yang sudah wafat. Tetapi ketika Khalid ini melakukan suatu kesalahan, suatu perbuatan dosa, maka ayahnya malu. Yang mana diketahui oleh para mayit di sekeliling ayahnya itu. Nah, ini beberapa dalil yang menyebutkan bahwa
orang yang sudah meninggal itu mengetahui amal-amal baik maupun amal buruk yang diperbuat orang yang masih hidup, khususnya keluarganya, dan orang yang sudah meninggal itu bisa juga mendoakan, membantu orang lain yang masih hidup, orang-orang yang masih hidup. Mereka mendoakan. Begitu juga di dalam mimpi yang dialami adik saya itu adalah gambaran dari ilmu Allah. Bahwa ibu saya yang sudah wafat membantu adik-adik saya. Dua orang wanita ini yang diketahui ada suatu ujian buruk yang akan terjadi. Karena di situ visual mimpinya itu adik saya takut ketika dibonceng. Jadi di mimpi itu harus detail dalam menceritakannya. Baik itu visual, simbol-simbolnya, jangan dihilangkan salah satu pun. Begitu juga perasaan di dalam mimpi itu. Kalau misalkan terkait tadi visual mimpi adik saya itu ada perasaan takut ketika dibonceng. Takutnya bukan kepada ibu saya yang sudah wafat, melainkan di dalam perjalanan menuju jalan menurun yang ada genangan air coklat. Air keruh, air coklat itu ada sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik. Begitu juga jalanan menurun, itu adalah perjalanan kerohanian. Di dalam menjalani kehidupan, itu akan ada ujian yang tidak baik di situ. Sehingga ibu saya yang mengetahui dari petunjuk Allah di alam sana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala izinnya, sehingga insya Allah hal itu adalah bantuan dari beliau, dari ibu saya, dengan mendoakan kedua adik saya sehingga bisa selamat. Karena di visual mimpi itu adik saya akhirnya mengatakan, tapi kita tidak terjatuh, kita tidak masuk ke dalam air itu. Jadi itu perasaan takut tapi tidak sampai masuk ke air genangan itu. Insya Allah itu adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira bahwa adik saya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibu saya yang mendoakan beliau walaupun sudah wafat. Pelajaran yang bisa diambil dari visual mimpi adik saya itu terkait dengan dalil-dalil Al-Quran maupun hadis Nabi. Saya sebutkan beberapa di antaranya di dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami." Pada surat Asy-Syam ayat 8 sampai 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu dan merugilah orang yang mengotorinya." Di ayat ini disebutkan Allah itu mengilhamkan manusia, yaitu jiwa itu jalan kefasikan, peluang-peluang berbuat buruk, dan ketakwaannya, dan peluang-peluang berbuat baik. Nah, manusia yang memutuskan. Jadi di mimpi itu tadi, visual jalan ketika tidak menurun, itu adalah gambaran ketika adik saya itu menjalani kehidupan itu dengan ketakwaan. Tetapi ketika perjalanan menurun, itu adalah gambaran akan ada ujian perbuatan dosa, peluang-peluang perbuatan dosa. Tapi karena ada ibu saya yang memboncengnya, menyelamatkannya, sehingga tidak sampai kepada genangan air yang keruh tadi, sehingga tidak akan mendapatkan dari keburukan, yang mana hal itu sudah ditameng, sudah di-cover sama ibu saya. Maka dari itu, kita di dalam mimpi itu sebenarnya ada tujuan agar kita bisa mengambil hikmah. Janganlah kita merasa aman ketika hidup di dunia ini. Merasa aman artinya kita meremehkan maksiat-maksiat kecil yang kita lakukan. Seolah-olah Allah tidak akan menghukum kita. Padahal Allah itu di samping memiliki sifat yang maha penyayang, maha pengasih, juga disebutkan di dalam banyak sekali dalil dalam Al-Quran. Allah itu maha keras siksaannya. Oleh karena itu, anjuran Allah Subhanahu wa taala agar tidak merasa aman disebutkan di dalam beberapa surat, yang mana di antaranya di dalam surat Al-A'raf ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman?
dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu sedang mereka tidur. Di waktu mereka sedang tidur. Di dalam surat Al-A'raf ayat 98, Allah Ta'ala berfirman, atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari, sepenggelahan naik ketika mereka sedang bermain? Di dalam surat Al-A'raf ayat 99, Allah Ta'ala berfirman, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Di dalam surah An-Nisa ayat 165, kami utus mereka selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, jadi itu semua ayat-ayat terkait dengan anjuran dari Allah, peringatan agar jangan merasa aman. Tetaplah waspada, tetaplah selalu dalam ketaatan, baik lahir maupun batin. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat, membayar zakat, ya, dan berperilaku baik, baik itu kepada makhluk-makhluk Allah yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Oleh karena itu, saudara-saudariku muslimin muslimat, visual mimpi ini janganlah dianggap remeh. Seperti hanya yang dialami adik saya tadi, sebab kalau dianggap remeh, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kita menganggap remeh petunjuk itu? Seperti hanya Allah menganjurkan di dalam surah At-Taubah ayat 115 agar apa? Ketika kita sudah diberi petunjuk, kita jangan melakukan apa yang sudah Allah larang itu, melainkan supaya dijauhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka, sehingga dijelaskannya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ya ini kita harus mengimani mimpi itu adalah bagian dari syariat Islam, yang mana di dalam mimpi salah satunya itu adalah petunjuk dari Allah, kabar gembira. Secara hakikat Allah memberikan perhatiannya kepada kita melalui mimpi, yang mana mimpi petunjuk dari Allah itu bermacam-macam. Ada mimpi berupa petunjuk tentang takdir yang akan terjadi, sebagaimana Allah firmankan di dalam banyak ayat di dalam surat Yusuf, yang beberapa di antaranya tadi sudah saya sebutkan. Mimpi berupa pengajaran syariat, sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam kitab Sahih Bukhari. Ya. Lalu mimpi pengajaran tentang ilmu hakikat, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah As-Saffat ayat 102, dan juga ada contohnya di dalam kitab Sahih Bukhari. Mimpi berupa teguran atas dosa yang sudah diperbuat, seperti dijelaskan di dalam kitab Al-Hikam tentang perbuatan Imam Junaid Al-Baghdadi, seorang waliullah yang menggibah, yang menggunjing saudara muslim, yang mengemis kepada beliau. Akhirnya Allah tegur di dalam mimpinya. Lalu mimpi petunjuk dari Allah bisa berupa teguran atas hal yang akan dilakukan. Ada niat tapi belum dilakukan. Seperti hanya saya bermimpi tentang untuk tidak keluar di saat pandemi. Akan ada dihujani batu kalau saya melakukan hal itu. Itu insya Allah akan saya siarkan pada video berikutnya. Terus mimpi petunjuk dari Allah juga bisa berupa perintah melakukan sesuatu. Nah, seperti hanya pada surah As-Saffat ayat 102. Perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, yang mana terdapat ilmu hakikat yang sebenarnya bukan untuk menyembelih manusia, melainkan menyembelih kecintaan manusia, terutama pada wali-wali Allah, pada nabi yang dikasihi Allah, agar Allah yang maha pencemburu tidak dinomorduakan, melainkan harus mencintai anak karena Allah, memperlakukan anak dengan disandarkan syariat-syariat Allah, bukan memperlakukan anak dengan hawa nafsu. Seperti hanya orang-orang di zaman modern yang kebanyakan membiarkan anak-anaknya tidak berpengetahuan agama, sehingga diberikan kekayaan, diberikan kemewahan, diberikan kemudahan-kemudahan dalam berbagai macam hal,
tanpa ada panduan agama, sehingga mereka terjerumus dan juga menjerumuskan orang tuanya ke dalam penjara. Itu perbedaan mencintai anak karena Allah dan mencintai anak karena anak semata-mata. Lalu mimpi petunjuk dari Allah juga bisa berupa pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang makom atau kedudukan seorang. Seperti hanya Nabi Muhammad SAW bersabda tentang hal itu di dalam kitab Sahih Bukhari tentang baju yang dipakai seseorang, ada yang sampai sedada, ada yang di bawah dada, dan juga ada yang baju ditarik-tarik, yaitu baju dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang memiliki makrifat yang tinggi, keimanan yang tinggi, tauhid yang tinggi, dan ketakwaan yang tinggi. Nah, seperti itu salah satu contohnya. Di dalam channel saya sudah saya sebutkan salah satu di antaranya adalah kedudukan wanita muslimah yang bercadar, yaitu di alami istri saya. 2 visual mimpi sudah saya sharing di channel ini, bisa Anda simak bagaimana visual mimpi dan takwil mimpinya. Jadi itulah pembahasan takwil mimpi yang dialami adik saya, bahwa di dalam mimpi itu ada pembelajaran, ada hikmah, bahwa orang yang sudah meninggal itu tahu amal orang yang masih hidup. Seperti hanya pemuda yang tempo hari saya ceritakan juga, seorang anak laki-laki yang dimimpikan ibunya yang menyeramkan wajahnya, itu pertanda ibunya di alam sana dalam keadaan buruk dari sudut pandang Allah, dan meminta tolong kepada anaknya untuk ikut dia. Ya, anjuran untuk berdoa, mendoakan beliau, dan juga anjuran untuk mengingatkan ayahandanya yang masih hidup, yang dikatakan statusnya meninggal oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal di dalam kehidupan nyata bapaknya masih hidup. Terkait dengan hadis Nabi tentang perbedaan orang yang suka berzikir dan orang yang lalai dari berzikir, ibarat orang yang mati dan orang yang hidup. Itulah simbol-simbol di dalam mimpi yang perlu Anda ketahui, yang insya Allah akan banyak lagi yang Anda dapat dari channel ini. Semoga bisa membantu Anda di dalam memahami mimpi yang Anda alami. Mungkin itu saja hari ini yang saya bisa sampaikan tentang mimpi dan takwil mimpi, terkait simbol-simbol di dalam mimpi. Mari kita jadikan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar menjadi sarana beribadah kepada Allah, agar kita menjadi manusia yang ganjil di hadapan Allah yang maha ganjil, tentunya ganjil dalam hal ketaatan, dalam hal kebaikan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu dinaungi Allah Subhanahu wa taala dengan pelindung petunjuk yang lurus hingga kita wafat nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.